Gak apa-apa kita lanjutin dulu kali ya. Ya, oke. Tapi memang karena cekatannya itu, jadi semuanya tuh udah bener-bener ngebludak Fasya. Ini semua udah nggak bisa aku bilang jalur evakuasi. Jadi semuanya udah nabrak aja. Udah ada yang lompat, udah yang penting gimana caranya mereka terbebas dari pekarangan rumahnya. Oke, aku ngerti. Berarti memang pada saat itu sangat riuh kondisinya karena semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Iya. Jadi udah nggak ada yang memikirkan barang elektronik atau barang-barang yang memang bisa kita bilang lumayan penting ya. Iya. Aku tertarik untuk ke rumah belakang karena itu bangunan menurutku masih lengkap. Masih cukup utuh, betul. Iya. Yuk Fasya, kita ke sana. Permisi, assalamualaikum. Penelusuran pun berlanjut ke sisi lain perkampungan yang ikut menjadi saksi akan keganasan bencana yang terjadi. Sempat kena bencana itulah, menjadikan tempat kena musibah itu. Di Oke. segi lain emang saya sudah melihat sosok yang mungkin bisa saya bilang itu adalah sosok Sebelah yang mana? dulunya sempat kena musibah. Di sini, Kaden. Ada di belakang sini. Oh, di belakang sini. Oke. Permisi. Oke. Jadi di sini udah mulai terasa ya. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Kaden, Ya. mungkin boleh digambarkan seperti apa sosoknya yang ada di sini? Jadi sosok ini adalah sosok laki-laki. Laki-laki sudah kita bisa bilang tua dengan penampilan dengan kaos kutang biasa putih, bahkan celana panjang cuma celana kutang bahan katun kayak gitu. Seorang laki-laki jadi sosoknya Iya. ya. Kakek-kakek. Kayak kakek. Beliau ini kena bencana, tapi bukan di sini. Betul. Bukan di sini. Bukan di sini kenanya. Jadi emang tempat ini emang yang kena musibah bencana itu sangat luas. Satu kecamatan sangat luas. Nah, Oke. beliau ini dulunya bukan menempati bangunan ini, tapi di beda lokasi. Beda tempat kejadiannya Beda tempat. itu. Karena memang di sini kan katanya banyak sekali warga yang terkena bencana tanah longsor ya. Ya. Seperti yang kita lihat nih, mungkin di sini banyak sekali tanah-tanah. Hmm, Dan ini ternyata bukan dari korban bencana yang terjadi di sini. betul. Lalu apa yang menarik dia kira-kira untuk datang ke sini? Nah, kembali lagi. Sebetulnya ini sosok ini adalah jin yang menduplikasi. Bukan yang dulunya meninggal dan gentayangan gitu, tapi jin yang menduplikasi. Dia sempat bilang sama saya meninggal emang pada saat saya sedang sakit juga. Di saat musibah itu datang dan kondisi saya juga sedang Tidak sakit. fit ya, tidak jadi fit. tidak bisa lari mungkin pada saat Iya. kejadian itu. Saudara saya tuh kakak saya yang paling gede waktu pas kejadian itu kan lagi sakit. Dia nggak tahu kaget, nggak tahu jantung, tahu gimana mau dibawa ke bidan gitu, udah meninggal di jalan. Barusan dia bilang, dia itu bicara dalam bahasa Sunda. Aya naon, maneh ka dieu. Ada apa Anda ke sini? Seperti itu ya kurang lebih ya kalau diterjemahkan ke bahasa Ya, Indonesia. mungkin ya. Dia gesturnya seperti ini. Ada apa kamu datang ke sini? Dia kaget karena biasanya orang yang lewat sini tuh cuma sekedar lewat aja. Ini kok kita ini nyari hantu menurut dia. Dia ini kaget banget. Mungkin kita bisa lihat-lihat ke dalam kali ya, karena ini kayak bangunannya sudah Ya. cukup lama juga tidak ditempati nih. Cukup lama emang. Kayaknya kalau kita ke bangunan ini kayak nggak cocok, lebih baik kita coba ke tempat Sebelah yang sana? lain. Boleh, silakan. Banyak pohon pisang ya. Oke, tadi Kak Den dan juga Kak Rudi ngerasa ada panggilan lewat sebelah sini mungkin. Ya. Apa yang dirasa? Ada sosok laki-laki mendekat, umur 40-50 tahunan, sekitar segitu. Lalu Assalamualaikum. Anda siapa? jadi Korban. Korban?
Jadi di samping saya ada sosok laki-laki, dia pakai kemeja putih kecoklatan. Oke. Dan dia itu pakai celananya itu celana hitam, bahan hitam. Dan dia bilang, saya adalah salah satu korban. Dia berarti ini yang saya tangkap, dia adalah salah satu jin korin dari korban. Dia berlumuran, ada tanah-tanah di wajahnya. Ah, ya karena mungkin sekitar sini juga kalau misalnya kita bisa sama-sama lihat, ini nggak bersih ya. Jadi emang ada tanah-tanah juga di samping sini sampai ke bawah-bawah. Sebentar. Kamu kenal di sini? Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi, katanya. Di saat dia sedang berjalan, dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir tuh gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin... Tak dapat dipungkiri tragedi bencana alam longsor yang menimpa beberapa warga tak hanya menyisakan trauma saja, melainkan mendatangkan satu perkampungan yang masih utuh meski dengan beragam cerita mistis yang ikut terseret di dalamnya. Lantas, apakah penelusuran kali ini mampu menguak lebih dalam akan mitos maupun cerita mistis yang beredar di tempat ini? Tak dirasa, sudah 3 tahun kampung Nyomplong kini dikosongkan layaknya perkampungan mati semenjak bencana terjadi. Namun siapa sangka seolah berkembang sendiri rumor akan keangkeran kampung ini semakin hari semakin terasa. Tak ayal ada cerita tentang warga kampung sebelah yang tak sengaja menyambangi kampung Nyomplong ketika sudah lama kosong. Namun yang aneh saat didatangi kampung tersebut ramai dan hidup seperti sedia kala sebelum bencana ada. Ada satu kampung tetangga sebelah, dia nggak tahu. Terus dia mampir ke situ mau beli rokok, tahu-taunya ada rumah nyala lampu, masuk ke situ ada ibu-ibu, seorang ibu-ibu 2 sama bapak-bapak mau beli rokok katanya. Katanya itu rumah kampung Nyomplong diisi lagi ya teh. Nggak ada orang, udah kosong kampungnya katanya. Aku ke situ ada warung, katanya ada ibu-ibu, ada suara bayi, ada suara ngobrol gitu. Rumah-rumahnya pada nyala. Nggak ada kamu, ini error ya Bu, nggak ada orang siapa-siapa di situ. Aku kemarin beli rokok sama siapa, terus dia nggak percaya tuh. Dia lihat ke sana, emang dia nggak ada. Kabur Ki. Ya, di sana. Bukan di sini. Di sana? Bukan di sini. Dia cuma mendiami tempat ini karena tempat ini kosong. Yang jelas kejadiannya bukan di sini, katanya. Oke. Mungkin ada keterkaitan antara sosok ini dengan sosok yang sebelumnya kita temui? Dia nggak kenal sosok yang tadi. Pada suatu hari, di saat dia sedang berjalan di sekitar rumahnya, kemudian ada sesuatu gemuruh. Kakinya itu merasakan seperti ada getaran. Tapi saat itu dia masih belum terlalu paham apa yang terjadi. Dia pikir itu gempa biasa yang cuma kecil aja. Dia jalan biasa dan kemudian goyangannya semakin terasa karena panik shock yang begitu kuat. Ketika pikirannya ngeblank dan yang terjadi dia kena getaran dari tanah dan tanahnya itu pecah, tanahnya pecah, bergeser dan akhirnya terjadilah longsor yang dahsyat dan dia tertimbun. Dia masuk ke dalam tanah, terhimpit, nggak bisa bernafas dan akhirnya dia meninggal. Mungkin
apa sosok ini sebelumnya pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang sekitar yang lewat-lewat mungkin di sekitaran sini? Kamu pernah bicara dengan orang-orang? Apa kamu pernah menampakkan diri kepada orang? Ada beberapa indigo, beberapa orang yang punya kelebihan supranatural yang bisa lihat dia. Pada suatu hari dia jalan, kemudian orang itu tidak sengaja terlihat. Dia tidak terlihat. Ya, maksudnya dia yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat. Tidak sengaja melihat sosok Secara itu? tidak sengaja. Tapi kalau menampakkan diri tidak, dia bilang. Oke. Karena dia nggak terlalu